warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Hairunisa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Tanbiul Khafir. Kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang ekonomi makro. Ilmu ekonomi makro merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang khusus mempelajari mekanisme pekerjaan perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan makroekonomi dapat digunakan untuk menganalisa target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja, dan keseimbangan neraca pembayaran yang bersinambungan. Dan selanjutnya adalah apa sih ekonomi makro itu? Ekonomi makro yaitu studi ilmu ekonomi yang membahas perekonomian yang lebih kompleks, di mana ekonomi tersebut dapat berpengaruh besar terhadap banyak masyarakat, perusahaan, pasar, hingga perekonomian suatu negara. Adapun tujuan dari ekonomi makro yaitu ada 6. Yang pertama yaitu meningkatkan pendapat. Dengan mengetahui pendapat, pertumbuhan ekonomi berkembang dengan baik. Yang kedua yaitu membuka lapangan pekerjaan, mengajak para investor untuk berinvestasi sehingga terciptanya lapangan pekerjaan. Yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas produksi. Dengan menaikkan kapasitas produksi dapat mempengaruhi pertumbuhan pembangunan ekonomi negara. Yang keempat yaitu mengendalikan inflasi. Salah satu penyebab inflasi adanya permintaan terlalu besar terhadap suatu barang atau jasa sehingga mengalami kenaikan harga. Yang kelima yaitu menjaga kestabilan ekonomi. Kestabilan ekonomi sangat penting agar para pelaku ekonomi memiliki kepercayaan untuk berinvestasi. Dan yang terakhir adalah yang keenam yaitu menyeimbangi pembayaran neraca ke luar negeri untuk menghindari defisit pembayaran luar negeri. Adapun konsep dasar ekonomi makro Islam. Sejarah ekonomi makro muncul pada abad ke-8, berawal dari teori Adam Smith. Kemudian lahirlah para ekonomi yang melahirkan ekonomi liberal. Setelah terjadinya krisis pada abad ke-20, maka lahirlah ekonomi makro. Masalah-masalah dalam ekonomi makro Islam itu ada 2. Yang pertama yaitu masalah ekonomi yang harus mengelola ekonomi agar terhindar dari 3 penyakit. Yang pertama yaitu inflasi, pengangguran, ketimpangan neraca pembayaran. Yang kedua yaitu masalah jangka panjang. Masalah jangka panjang yaitu harmonisasi antara pertumbuhan penduduk, pertambahan kapasitas penduduk, tersedianya dana investasi, dan waktu yang penyelesaiannya itu sampai 5,10 dan 50 tahun. Selanjutnya adalah sejarah ekonomi makro Islam. Pada masa Rasulullah yaitu kebijakan fiskal, keuangan, dan pajak pengeluaran negara, pendirian Baitul Mal. Dilanjutkan pada masa Abu Bakar yaitu adil, teliti dalam membagi zakat, konsep bawah kitab dan polis. Dan pada masa Utsman, wilayah semakin luas maka semakin rumit perekonomian. Dan pada masa Ali, pendistribusian seluruh dana Baitul Mal. Dan yang terakhir itu pada masa Umar, yaitu memungut dengan benar dan memberikan hak atas kekayaan. Kegiatan ekonomi makro Islam. Yang pertama yaitu kelompok pemerintah menarik pajak, sedangkan kelompok negara lain LC ekspor impor syariah. Adapun perbedaan ekonomi makro Islam dan konvensional. Ekonomi makro konvensional adalah ilmu yang membahas masalah demi masalah secara global tanpa melihat kembali manfaat dan tujuan untuk kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan ekonomi makro Islam adalah ilmu yang mempunyai tujuan